Nama saya Nur Laila Indasari dengan nomor induk mahasiswa D1A 117235 kelas B2 Hukum Acara MK Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis putusan MK. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ada 3 jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu 1. Permohonan tidak dapat diterima, 2. Permohonan ditolak, 3. Permohonan dikabulkan. Berikut penjelasan dari jenis-jenis putusan MK. 1. Permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Antara lain, putusan perkara nomor 47/PUU/6/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, putusan perkara nomor 104/PUU/7/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada permohonan ditolak adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam pasal 56 ayat 5 yang menyatakan dalam hal undang-undang yang dimaksudkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagai atau keseluruhan. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak antara lain putusan perkara nomor 14/PUU/6/2008 perihal pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP tentang pidana pencemaran nama tidak bertentangan dengan konstitusi terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan putusan perkara nomor 20/PUU/6/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kurung Undang-Undang PTPK tutup kurung terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah permohonan dikabulkan. Mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam pasal 56 ayat 2 dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam jenis-jenis putusan dapat dibedakan antara putusan yang bersifat kondemator, deklarator, dan konstitutif. Dalam prakteknya, putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan. Antara lain, 1. Konstitusional bersyarat, 2. Tidak konstitusional bersyarat. Di mana dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 hakim sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, di mana terdapat pendapat minoritas. Perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan manapun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan yang bersifat fakultatif. Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja. Apabila perbedaan terletak pada substansinya yang dipengaruhi amar putusan disebut dengan dissenting opinion. Sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar putusan yang dihasilkan sama, maka disebut dengan concurrent atau consenting opinion. Sekian video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.